Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita kembali hari ini saudara-saudaraku datang kepada Tuhan dalam ibadah kebangkitan, ya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali tentang Yesus dan kebangkitannya, ya. Kita baca Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian kita akan baca nanti Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca pertama Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2 dan seterusnya ayat 4 kita akan sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba datangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita kembali ke depan, kita buka Injil Lukas pasal 24 ayat 6 dan ayat 7. Kita baca 3, 2, 1. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit dari ketika masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus hari ini yang kita peringati bersama-sama merupakan sebuah bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang benar-benar hidup, saudara-saudara, bukan Allah yang mati. Saudara, semua manusia yang pernah mati ada kuburannya, ada bangkainya, ada tulang belulangnya, saudara. Tapi Kristus mati, dia bangkit. Dia tidak memiliki tulang belulang karena dia telah bangkit, saudara-saudara, dari kematiannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memang telah mati, saudara-saudaraku, dan disalibkan dan mati. Tetapi dia hidup dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih maksudnya atau makna daripada kematian Tuhan bagi kita, saudara-saudara, atau kebangkitan Tuhan bagi kita? Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, bertalian dengan kebangkitan Yesus itu. Yang pertama dikatakan maut itu telah dikalahkan. Maut itu telah dikalahkan. Kalau dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu maut itu, saudara-saudara, itu kematian, ya, mati katanya. Mati. Orang maut itu mati katanya, saudara-saudara, dikalahkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada pagi hari ini, apa sih maksud Tuhan untuk kebangkitan bagi kita sebagai orang percaya? Alkitab mengatakan yang pertama bahwa maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 berkata begini, saudara-saudara. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, Allah menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dia mati, kata Alkitab, dia akan hidup. Kebangkitan Kristus yang memungkinkan kita ada sebuah jaminan yang pasti buat kita. Untuk kita bisa memperoleh sebuah jaminan itu buat orang yang berdosa, saudara-saudara. Dan saya terlalu yakin bagi kita sekali yang hadir pada pagi hari ini adalah sebuah kepastian bagi kita. Saat nanti kita kembali nanti pulang ke rumah Bapa kita di sorga. Saudara-saudaraku, kematianmu tidak akan membawa engkau kepada kematian yang kekal. Tetapi Tuhan menjamin hidup kita diberikannya kehidupan yang kekal buat kita. Bukan kematian yang kekal.
Ada kebangkitan bagi kita. Saudara, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes Injil Yohanes pasal 11 itu berbicara tentang Lazarus, saudara-saudaraku. Ya. Dikatakan di situ dia berbicara panjang lebar, saudara-saudara. Sehingga Tuhan pada akhirnya kalimat terakhir dia katakan, walaupun engkau sudah mati, engkau akan hidup kembali. Karena aku ini kehidupan, kata Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah bagi kita sekalian yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena buat kita ada sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Inilah keuntungannya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kepastian, ada jaminan buat kita. Saudara, kalau sebuah jaminan itu sesuatu yang pasti buat kita. Tidak seperti dunia menawarkan ya asuransi, jaminan kesehatan. Tetapi pada saat proses, ya apa yang terjadi? Agak mengalami kesulitan. Tapi buat Allah kita tidaklah demikian, saudara. Amin. Allah memberikan sebuah kepastian buat kita. Dia memberikan satu kepastian yang pasti buat kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Allah menceritakan tentang dirinya bahwa dia adalah kehidupan itu yang telah bangkit, saudara-saudara, dari kematiannya. Sebelum Allah mati, Allah sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa nanti kalau saya mati, hari ketiga saya akan bangkit. Saudara-saudara, siapa yang pernah meramalkan pribadinya atau dirinya seperti Yesus ini, saudara? Kecuali Tuhan. Dia telah memberikan satu kepastian bagi kita bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan itu terjadi, saudara-saudaraku. Jumat kemarin, Jumat Agung, kita telah memperingati kematian penderitaan Yesus yang luar biasa itu. Dan hari ini semua orang merayakan kebangkitannya. Bahkan gereja-gereja ya dari aliran Protestan, saudara, khususnya pagi-pagi hari mereka, pagi-pagi, saudara, itu mereka ibadah pagi, menyongsong apa? Terbitnya fajar, katanya. Mereka memperingati kematian, kebangkitan Tuhan itu. Mereka merayakan kemenangan Tuhan itu dari maut, saudaraku. Sehingga dia memberikan kepastian bagi kita yang terikat, dibebaskan kita, saudara. Ada kebebasan, ada kemerdekaan buat kita sekalian. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka bagi kita tidak ada kebebasan yang pasti, saudara. Hanyalah angan-angan belaka. Tetapi karena ada Yesus yang telah mati dan bangkit itulah yang membuat sebuah jaminan bagi kita bahwa kita itu dimerdekakan daripada ikatan yang mengikat kita selama ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah merdeka dalam Kristus Yesus. Amin. Ada kepastian bagi kita, ada jaminan bagi kita. Jaminan itulah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita sekalian. Dari kematiannya ini dan kebangkitannya ini, 50 hari lagi dia akan bangkit dan dia naik ke surga. Saudara-saudara, selama 50 hari di dunia ini, dia mencari murid-muridnya yang saat itu sedang goncang imannya. Kegoncangan iman mereka diperhadapkan di sebuah kenyataan hidup yang dialami oleh Yesus. Membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka sudah hilang pegangan dan harapan, saudara-saudaraku. Sehingga pada saat Yesus mati, Yesus datang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak pada saat itu. Menghampiri mereka satu persatu. Menghampiri mereka dalam jumlah yang besar. Dan dia berkata, aku ini masih hidup. Saudara-saudara, bukankah ini satu kebanggaan bagi kita, saudara-saudaraku? Maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Yesus itu kalau dia menyerahkan dirinya, saudara-saudara, dia tidak akan pernah mati. Yesus kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dengarkan baik-baik, dia tidak akan pernah mati. Bagaimanapun cara tentara Romawi yang kejam itu, Yesus tidak akan pernah mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, saudara. Justru dia berkata, aku menyerahkan nyawaku. Saudara-saudara, Allah telah menyerahkan hidupnya untuk kita sekalian, umat yang berdosa ini. Hari ini kemenangan buat kita. Harusnya kita nyanyi, bersuka cita, berglori bagi Allah. Karena Allah kita bukan Allah yang mati, saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup.
yang telah bangkit dari kematiannya. Amin. Menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang percaya kepada Allah yang bangkit itu, saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita hari ini menang, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan karena Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Bukan main-main Tuhan Yesus. Dia bangkit, saudara. Bapak Ibu, ketika perempuan yang mencintai Tuhan yang bernama Maria datang pada pagi-pagi melihat kuburnya, saudara-saudara. Ya, ternyata pintu kubur di mana Yesus dikubur telah terbuka, saudara. Telah hilang, terbuka, tutup. Terbuka, batu yang begitu besar terbuka. Karena alam bumi ini tidak akan mampu menerima tubuh Kristus, jasad Kristus, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Yesus bangkit dari kematiannya itu. Ia memberikan kepada kita sebuah kepastian hidup. Atau jaminan hidup buat kita. Maut tadi telah dikalahkan. Dalam 1 Korintus, saudara-saudaraku, dikatakan begini, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut, apa katanya saudara? Telah dikalahkan. Bayangkan saudara, itu Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu telah dikalahkan. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau tidak salah saudara. Dikatakan di situ, itu menjamin bahwa maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Ada satu kepastian yang sungguh-sungguh buat kita sekalian. Itulah sebabnya saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu harus percaya Tuhan kita dengan sungguh-sungguh hati. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita, saudara. Karena ada satu janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus, kebangkitan Yesus itu menjamin buat kita maut itu telah dikalahkan. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu dia memberikan Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita sekalian. Dia memberikan Roh Kudus. Kenapa dia memberikan Roh Kudus? Karena manusia, khususnya pada murid-murid yang sedang mengalami goncangan, iman mereka mulai rontok satu persatu. Mereka takut pada kejadian yang terjadi, saudara. Sehingga mereka harus diam-diam, tutup kunci pintu karena ketakutan, saudara. Saudara, kalau dia punya Roh Kudus, saya yakin dia tidak akan pernah rasa takut dalam hidup. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, dia akan mampu mengalahkan roh ketakutan dalam dirinya. Yohanes pasal 14, saudara-saudara, ayat yang ke-20 berkata begini, Bapa dan aku, pada waktu itulah kamu akan tahu, dikatakan begini, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, saudara-saudara. Saudara, pribadi inilah yang ada dalam diri kita. Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa kuat menghadapi segala keadaan dan situasi, kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang goncang ini, saudara. Dunia yang penuh dengan tantangan ini, yang tidak menentu ini membuat kita mengalami kegoncangan iman kita. Iman kita bisa rontok, iman kita bisa berubah, iman kita bisa mengalami degradasi. Iman kita bisa mengalami erosi, saudara. Pengikisan perlahan-lahan, saudara. Sehingga kita mengalami ketakutan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya mau katakan, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, engkau tidak akan pernah merasa takut dalam hidup ini. Karena engkau memiliki roh yang ada dalam dirimu, yaitu roh yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus datang untuk memberikan kepastian buat kita. Dia memberikan Roh Kudusnya, memberikan penghiburnya buat kita, parakletosnya buat kita, saudara-saudara, agar kita menjadi kuat dan mampu menghadapi keadaan situasi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dunia boleh goncang, situasi boleh berubah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tetapi kalau Roh Kudus dalam diri kita, kita mampu menghadapi segala keadaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita mampu berkata, Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku, memampukan aku dan membuat aku bisa kuat menghadapi keadaan yang ada ini. Saudara, kalau Tuhan sudah bangkit dan Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita, artinya saudara-saudaraku, kita diberi kemampuan yang ekstra oleh Tuhan. Kemampuan yang double porsi buat kita. Kemampuan yang begitu hebat Tuhan berikan buat kita. Kenapa kita harus takut menghadapi keadaan yang ada, saudara-saudaraku? Kalau Roh Kudus Tuhan kasih kepada kita.
Roh Kudus itu memampukan kita bisa kuat menghadapinya, saudara. Roh Kudus itu membuat kita bisa bergairah dalam hidup ini. Walaupun tekanan, goncangan datang dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut, saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri saudara masing-masing, engkau tidak akan pernah takut menghadapi keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dunia sekarang ini saudara-saudaraku bukan menjadi baik dan tidak akan pernah baik sampai Yesus datang. Dunia diperhadapkan sebuah problem besar di masa depan ini. Berdoa bagaimanapun hebatnya, kuatnya kita berdoa, saudara-saudara, tidak akan dapat mampu merubah dunia ini. Dunia semakin hari semakin hancur. Dunia semakin hari semakin rusak. Kasih manusia kepada sesamanya sudah mulai rontok, saudara-saudara. Luntur. Kasih kepada sesama kita mulai sudah langka, saudara. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi orang-orang yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tetap kuat menghadapi keadaan dan situasi. Amin. Oleh sebab itu kita rajin, kita setia dalam Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi keadaan yang ada. Ya. Kita tidak akan mampu merubah keadaan yang ada, saudara. Kita tidak akan mampu merubah situasi yang ada di sekitar kita. Tidak akan mungkin. Kalau tidak ada Tuhan dan Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan kita untuk kita sanggup menghadapi segala keadaan yang ada. Hanya Tuhan dan Roh Kuduslah yang memampukan kita dan kita dapat diberikan kemampuan untuk dapat menghadapi semua keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, baik ada di tempat maupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah engkau tetap setia dalam Tuhan. Karena dengan kesetiaanmu itulah yang memungkinkan engkau bisa memiliki roh yang akan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Untuk kita sanggup menghadapi keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 18 berkata dari Injil Yohanes pasal 14 ini. Mari kita baca, atau adik saya Esra Yonatan baca buat kita. Ayat yang ke-18 berkata dari Injil Yohanes pasal 14 itu. Ayat 18. Pasal 14 ayat 18. Haleluya. Aku akan datang kembali kepada siapa? Kepada kita, kepadamu, kepada saya. Sebut nama masing-masing. Tuhan bilang begini, aku akan datang kembali kepadamu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, saudara-saudara. Dia hadir untuk menolong kita. Dia hadir untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Dia hadir untuk datang, untuk memberikan pertolongannya buat kita. Kalau dia datang, saudara-saudaraku, maka segala sesuatu akan menjadi beres. Kalau Yesus datang, membereskan segala sesuatu yang masalah kita yang berat sekalipun. Kalau Yesus datang, dia mampu untuk menyelesaikan, membereskan apa yang sedang kita hadapi dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, undang dia. Hadirkan dalam hidup kita masing-masing. Agar saudara memiliki kekuatan di dalam menghadapi setiap keadaan yang ada. Kalau saudara memiliki ini, maka saya percaya dengan yakin, saudara tidak akan takut lagi menghadapi dunia ini. Tuhan menghibur kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan selalu. Yang ketiga yang terakhir, nggak usah panjang-panjang. Yang ketiga yang terakhir saudara sekalian, bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga disediakan bagi kita. Ada rumah abadi yang Tuhan siapkan buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata begini. Mari baca. Yohanes 14 ayat 3 berkata begini. Ya. Kata dan. Silahkan baca. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Di mana aku berada? Di mana aku berada? Di mana aku berada ke Tuhan?
Di situ pun kamu, di mana Yesus berada sekarang? Saya mau beritahu saudara. Yesus ada di sorga. Kalau Yesus ada di sorga, rumahnya di sorga, saudara mau ke sorga nggak? Betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa ke sorga? Apa Pasitorus? Setia pada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, maka kita bisa memperoleh apa? Kerajaan, rumah abadi yang Tuhan siapkan buat kita. Rumahmu bukan di sini. Rumah saya bukan di sini. Ya. Rumahmu bukan di sini. Ini hanya persinggahan sementara. Persinggahan sementara. Ibarat ini saudara-saudaraku terminal. Tahu terminal? Siapa yang pernah ke terminal? Apa mau tinggal, saudara mau tinggal di terminal? Mau jadi anak terminal? Saya tidak mau menjadi anak terminal. Karena itu hanya tempat persinggahan sementara. Tempat orang transit sementara. Tempat orang lalu lalang sementara. Rumahku yang sesungguhnya, rumah abadiku di mana? Di mana Bapak Ibu? Di mana? Di mana rumahmu? Di sorga sana. Alkitab berkata, dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di mana aku berada, di situ kamu berada, kata Tuhan. Saya bangga, saudara-saudaraku. Tuhan sedang menyiapkan rumah abadi buat saya. Rumah kita ngontrak, rumah kita mungkin milik sendiri. Itu akan saudara tinggalkan. Besar kecil rumah saudara akan ditinggalkan. Saudara, walaupun saudara masih hidup, saudara pesan sama keluarga. Nanti kalau saya mati rumah saya bawa ya. Ada begitu? Kecuali Cina, orang China, orang Cina. Ya, kalau dia mati, dia kasih rumah-rumahan, saudara. Itu rumah-rumahan, bukan rumah sebenarnya, saudara. Ada pembantunya, ada parabolanya, ada mobil-mobilannya. Wah, kalau Cina, saudara, Cina Toto, wah dia siapkan itu, saudara. Dia kirim ke alam sana. Katanya ke nirwana, saudara. Ya, gitu ya, Ci ya. Dia kirim ke sana, saudara. Dia kirim rumah-rumahannya. Dia bakar rumah-rumahannya. Uang yang banyak, kertas-kertasan tuh dibakar, saudara. Nanti dikirim duluan ke sana. Kenapa susah-susah? Transfer aja kan. Pakai mobile banking. Bisa kan? Semuanya bisa. Serba bisa kan? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus diabuin? Itulah cara pandang manusia. Dia pikir nanti saudara-saudaraku, wah dengan adanya fasilitas rumah yang ada di dunia ini. Ya segala sesuatu yang mendukung aktivitas dia hari-hari saudara. Dia kirim ke sana dulu. Bapak Ibu saya mau beritahu saudara. Saudara tidak akan bisa membawa itu ke sana. Tempatmu sudah disiapkan khusus oleh Tuhan. Amin. Rumah kita, tempat kita, wilayah kita, kompleks kita itu, ya, rumah kita itu rumahnya sudah disiapkan Tuhan. Ya, tipenya sama, nggak ada yang tipe yang lebih gede, sama. Saudara kalau saudara pergi ke Australia, itu rumah di Australia itu semuanya rata, besarnya sama, nggak ada yang besar-besar. Kalau kita di Indonesia, wah, jemplang banget. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat kecil, ada yang kecil sekali, saudara. Kalau di luar negeri enggak, saudara. Australia itu kecil. Yang membuat dia berbeda, saudara-saudaraku, fasilitas yang ada dalam rumahnya. Perabot-perabot yang ada dalam rumah itu. Itu yang menentukan orang itu orang kaya atau orang miskin, saudara. Rumah mereka enggak seperti rumah kita ini, istana, saudara. Waduh, Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Kalau soal fasilitas, wah bebas kita. Kalau di luar enggak seperti itu, saudara.
Tapi saya mau katakan begini, Bapak Ibu, kita nanti ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, rumah kita sama tipenya, sama kualitasnya, terbuat dari bahan baku yang sama. Karena di mana aku berada kata Tuhan, di situ juga kamu berada. Luar biasa saudara-saudara. Kalau saudara memiliki itu, maka kita indah rupanya. Ya, saudara tidak akan iri. Wah, rumah dia kok besar ya, kok fasilitasnya beda ya, ada ruang garasi mobilnya ya. Enggak, sama nanti di surga saudara. Saudara boleh punya rumah beda di sini. Kapling mungkin 2-3 biji kapling, satu kapling jadi satu. Ya, tetapi kita nanti di surga itu sama-sama kapling kita. Kalau Tuhan sudah selesaikan membangunnya, fasilitas kita, Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Menjemput saya, menjemput kita semua, menjemput saudara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia datang dan dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Bahagialah saudara-saudara memiliki Tuhan yang peduli dengan kita. Kematiannya saja dia peduli dengan kita. Kematiannya saja, kebangkitannya saja dia peduli dengan kita. Kehidupannya saja dia peduli dengan kita saudara-saudara. Sehingga nanti ketika kita kembali ke sorga, ada tempat yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara sukacita saudara? Saudara bahagia? Saudara berbahagialah saudara yang hidup dalam Tuhan. Yang tetap setia dalam Tuhan. Maka ada satu kepastian buat kita. Tuhan bilang begini, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan telah pergi ke sana, dia naik ke surga ya, mati dan bangkit saudara-saudara. Ke situ dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali. Saudara, dia datang kembali kepada kita. Tujuannya apa saudara? Tujuannya membawa kita ke tempat di mana Yesus berada. Dia membawa kita ke sana. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 17 berkata begini saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ya kepercayaanmu. Kamu akan hidup masih hidup di dalam, kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah kebangkitan Kristus. Saya mau katakan, hidupmu tidak sia-sia kalau engkau percaya kepada Tuhan. Ada jaminan. Yesus hidup. Dia mati dan bangkit. Itulah sebuah janji buat kita sekalian saudara. Sehingga bagi kita saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kebangkitan itu, maka kita, apapun yang kita kerjakan, baik itu ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, Alkitab berkata, itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap setia dalam Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, setia terus dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati, selamat kemenangan ya. Selamat Paskah buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.